pengelolaan kinerja Bapak Ibu, sebenarnya ini bukan menjadi beban. Kami harapkan ini tidak menjadi beban, tapi bagaimana pengelolaan kinerja Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin dipenuhi dengan banyaknya administrasi kelengkapan-kelengkapan dokumen yang harus Bapak Ibu apa namanya siapkan dalam rangka mungkin kenaikan pangkat ataupun dalam rangka supervisi dari baik itu kepala sekolah ataupun pengawas. Nah, eh, pada tahun ini tentu saja pemerintah menginginkan bahwa bagaimana sih pengelolaan kinerja yang selama ini Bapak lakukan dengan berbagai apa namanya permasalahan, dengan berbagai mungkin sangat berat dan kemungkinan besar juga tidak ada fokus ataupun permasalahannya yang Bapak Ibu selesaikan ternyata sangat banyak. Nah, di tahun ini dicoba Bapak Ibu untuk bagaimana kinerja Bapak Ibu dikelola dengan baik walaupun hanya satu ya Bapak Ibu, hanya satu indikator, diharapkan satu indikator ini memang betul-betul tuntas untuk dilaksanakan dan tentu saja harapannya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang Bapak Ibu hadapi di sekolah Bapak Ibu. Karena kita pahami bahwa di dalam pengelolaan kinerja gitu ya, yang menjadi rekomendasi yang akan kita selesaikan salah satunya adalah raport pendidikan. Nah, Bapak Ibu, pada tahap perencanaan ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa tapi ini sudah agak berkurang ya Bapak Ibu. Kita lihat eh, yang sebenarnya dinilai Bapak Ibu bukan banyaknya sertifikat. Bukan banyaknya sertifikat, kemudian bukan banyak berapa kali Bapak Ibu mengikuti webinar ataupun IHT, tapi ada beberapa dasar yang dijadikan oleh kepala sekolah untuk menilai bagaimana kinerja Bapak Ibu, gitu ya. Yang pertama adalah praktek kinerja. Nah, praktek kinerja ini sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan wujud dari eh, perencanaan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ketika rapotnya merah yang mana, nah itu ialah yang akan Bapak Ibu selesaikan dan akan Bapak eksekusi di pembelajaran. Nah, itu bagaimana praktek kinerja Bapak Ibu selaku selaku guru di dalam memimpin pembelajaran di sekolah. Dan tentu saja ini sudah Bapak Ibu lakukan dan sudah diobservasi oleh kepala sekolah dan di dalamnya juga sudah ada apa namanya diskusi dari hasil observasi yang sudah dilakukan. Selain praktek kinerja, Bapak Ibu juga akan dilihat bagaimana untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu melakukan meningkatkan kompetensinya yang dalam hal ini adalah pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu, pengembangan kompetensi sekali lagi saya ingatkan ini sebagai bahan pertimbangan saja. Bahan pertimbangan bagi kepala sekolah bagaimana menilai kinerja Bapak Ibu guru gitu ya. Dan ini sebenarnya tidak ada istilahnya banyak-banyakan gitu ya, Bapak Ibu. Tidak ada banyak-banyakan, yang paling banyak itulah apa namanya jumlah angka kredit yang dia peroleh. Nah, sekarang tidak seperti itu bahwa penilaian berdasarkan hasil ekspektasi dari kepala sekolah. Nah, ini bahan pertimbangan saja gitu ya Bapak Ibu. Ketika kinerja Bapak Ibu bagus, praktek kinerjanya bagus, perilaku kerjanya juga bagus, bahkan di atas ekspektasi. Nah, di sini dilihat kembali seperti apa sih sebenarnya pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan. Oh, pantas saja dia mengikuti beberapa kegiatan misalkan melalui IHT, webinar, atau workshop, atau seminar, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Oh, pantas saja. Nah, saya nggak ragu untuk menaikkan predikat kinerja guru yang bersangkutan. Ya. Tidak berarti misalkan begini Bapak Ibu, salah satu guru misalkan mendapatkan poin 40, sementara guru yang lain mungkin 32. Tidak secara otomatis juga yang 40 ini secara predikat kinerja akhirnya nanti akan lebih bagus daripada yang 32. Kita lihat prakteknya sekarang. Prakteknya seperti apa? Kemudian perilaku kerja yang ditunjukkan itu seperti apa. Nah, perilaku kerja inilah juga yang akan dinilai. Nah, Bapak Ibu di sini
kita diminta untuk memilih satu perilaku, fokus perilaku pada setiap aspeknya. Dan kita pahami bahwa untuk perilaku ini ada 7 variabel yang masing-masing satu fokus yang akan Bapak selesaikan. Jadi ada 7 variabel dan di dalamnya ada sub-sub variabel. Nah, setiap variabel dan sub variabel itu masing-masing Bapak Ibu pilih cukup satu saja. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu melakukan ataupun melaksanakan gitu ya. Nah, di tahap kedua adalah melaksanakan ya Bapak Ibu ya. Melaksanakan dari apa namanya yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Perencanaan di bulan Januari dan bulan Juli. Kemudian di bulan Agustus kita akan memulai ya, Agustus dan Februari dan Agustus kita akan memulai pada pelaksanaan. Di bulan Februari dan bulan Agustus, Bapak Ibu akan memulai merencanakan observasi dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Kira-kira kapan waktunya untuk apa namanya melakukan observasi. Jadi di bulan Februari dan di bulan Agustus itu Bapak Ibu silakan untuk merencanakan ataupun dengan istilahnya persiapan observasi yang tentu saja didiskusikan dengan kepala sekolah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu di dalam pelaksanaan setelah diskusi persiapan nanti di bulan Agustus dan bulan ini hanya khusus untuk merencanakan saja ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di bulan Agustus Bapak Ibu akan diskusi dengan kepala sekolah untuk menyusun persiapan ataupun jadwal Bapak Ibu melaksanakan observasi. Kemudian di bulan Maret gitu ya. Di bulan Maret Bapak Ibu apa melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian diobservasi oleh kepala sekolah berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan oleh ataupun berdasarkan kesepakatan antara guru dan kepala sekolah. Nah, kemudian dari hasil nih, masukan dari kepala sekolah. Ya, di sana juga dari hasil observasi, maka akan terjadi diskusi tindak lanjut. Seperti apa? Oh, ini belum dilaksanakan tapi belum optimal atau bahkan belum dilaksanakan. Nah, ini kenapa kok belum dilaksanakan? Atau sudah dilaksanakan, kenapa kok belum optimal? Nah, itu terjadi dialog antara guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan masukan, ya. Apa-apa yang harus dilakukan oleh guru untuk meningkatkan. Nah, itu akan dijadikan sebagai dasar ya Bapak Ibu untuk melakukan refleksi dan selanjutnya untuk melakukan perencanaan di tahap berikutnya. Jadi dari hasil evaluasi yang ataupun refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan di tahap pertama ini sebenarnya bisa dijadikan dasar untuk menyusun pengelolaan kinerja ini pada tahap ataupun periode kedua. Kemudian setelah dilakukan refleksi ya Bapak Ibu, maka apa hasil yang sudah dihasilkan Bapak Ibu, maka akan dilakukan penilaian, ya. Maka akan dilakukan penilaian. Kepala sekolah menilai bagaimana kinerja, ya, ataupun praktek kinerja ataupun pengembangan kompetensi yang sudah Bapak Ibu guru lakukan ke Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan di sini Bapak Ibu eh, selaku selaku tim kerjanya dari Dinas Pendidikan, dari Kepala Dinas, hendaknya juga memberikan nantinya ya Bapak Ibu mengobservasi satuan pendidikan seperti apa pelaksanaan dari apa namanya beberapa indikator yang sudah ditetapkan di sekolah tersebut. Nah, ya kan Bapak Ibu, di sana ada tahap penilaian. Saya ingatkan kembali bahwa penilaian ini tidak melulu di observasi, tapi bagaimana keseharian dia terkait dengan perilakunya gitu ya. Itu juga menjadi bagian dari penilaian Bapak Ibu sebagai kepala sekolah gitu ya. Durasinya apa namanya penilaian pada bulan Februari sampai Juni. Kemudian untuk periode kedua ya durasinya dari Agustus sampai dengan Desember. Nah, Bapak Ibu, kalau itu sudah ya, sudah dilaksanakan, refleksinya sudah dilakukan gitu ya.
maka Bapak Ibu selanjutnya akan dinilai gitu ya, nilai oleh kepala sekolah yang mungkin saat ini sudah pada tahap penilaian mungkin sudah berakhir ya Bapak Ibu, dan nanti dari hasil kemungkinan besar ada beberapa yang memang belum dialirkan datanya dari PMM ke Ekin gitu ya, sehingga di Ekin belum nampak. Bahkan itu terlihat aktivitas yang sudah dilakukan itu nol. Tapi itu nggak apa-apa karena masih proses pengembangan dan proses pengaliran data dari PMM ke e-kinerja. Kemudian, nah ini yang seperti saya sampaikan ada dua ya yang dinilai, praktek kinerja dan perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu kita lihat kembali di sini bahwa Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan, kemudian menyepakati ya. Ada kata-kata dulu ya di RHK Bapak Ibu itu, di SKP Bapak Ibu itu, ya di PMM itu tertulis disepakati, gitu ya. Dan Bapak Ibu guru menyepakati, gitu. Kalau Bapak Ibu guru belum menyepakati, itu masih bisa diubah ya. Dan bahkan kemarin pengalaman kemarin karena banyaknya teman-teman yang memang belum menyusun RHK, kemudian RHK-nya juga yang sudah disusun mungkin karena kita belum memahami seperti apa pengelolaan kinerja ini, sehingga teman-teman ya bisa dibilang ngambil-ngambil itu aja, ngambil-ngambil misalkan narasumber berbagi praktek baik, konten kreator, penelaah. Nah, ini sebenarnya ada kabar gembira juga Bapak Ibu bahwa tahun tahun ini ya tahun ini kayak narasumber berbagi praktek baik, penelaah modul ajar, penelaah perangkat ajar itu tidak melalui seleksi gitu ya. Ketika Bapak Ibu menelaah 10 perangkat ajar teman-teman Bapak Ibu, kemudian hasilnya dilaporkan kepada teman sejawat, itu sudah masuk di bagian pengelolaan kinerja. Jadi agak diperingan sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga terlihat di pelaksanaan apa yang harus Bapak Ibu lakukan gitu ya. Nah, di sana ada ini yang kadang kita lupakan. Kita lupa berdiskusi dengan kepala sekolah. Begitu juga pihak sekolah lupa untuk mendiskusikan dengan orang tua gitu ya. Walaupun sesekali ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang sebenarnya dilihat itu bukan berdasarkan melulu observasi, tapi bagaimana si guru ini melakukan upaya untuk tindak lanjut. Bagaimana upaya guru ini untuk mempelajari dari kekurangan-kekurangan yang sudah dilakukan. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana si guru ini melakukan refleksi. Nah, itu juga dilihat ya Bapak Ibu. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu di tahap perencanaan. Nah, guru menyepakati perencanaan yang sudah dilakukan, kemudian atasan menyetujui perencanaan tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini juga sudah ada berdiskusi dengan atasan untuk persiapan observasi. Nah, ketika observasi dilakukan ini biasanya dengan menyusun jadwal ya Bapak Ibu, jadwal-jadwal yang memang disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini sampai Bapak Ibu nanti di akhir bulan Desember mendapatkan predikat kinerja dan angka kredit Bapak Ibu itu tidak bisa diperhitungkan separuh-separuh gitu ya. Tapi secara keseluruhan di bulan Desember ini Bapak Ibu akan memiliki satu SKP. Jadi tidak melihat, oh saya ini hasil produk dari pertemuan saya di apa namanya yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Jadi itu betul-betul bagaimana upaya Bapak Ibu melakukan perubahan-perubahan, melakukan transformasi di pembelajaran sehingga hasil akhirnya harapannya berdampak pada siswa. Nah, itu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nah ini di perencanaan kinerja Bapak Ibu menyusun gitu ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang dinilai adalah rating praktek kerja ya. Kemudian upaya refleksi, upaya mempelajari dan adanya perubahan praktek kinerja dari Bapak Ibu gitu ya.
Kemudian yang selanjutnya. Nah, ini ya harapannya nanti apa yang Bapak Ibu lakukan itu berdampak pada siswa. Nah, mungkin ini ada sedikit perubahan ya Bapak Ibu, ada sedikit bukan perubahan ya, updatean terbaru gitu ya. Dari hasil pertemuan kami dengan kementerian timnya PMM gitu ya, ada beberapa update yang sebenarnya ini sangat membantu Bapak Ibu gitu ya. Oke. Nah, oke, izin ya, ya, waktunya. mau nanti ibu kurang Ya, nanti oke, siap. ini Oke, nanti Oke, Bapak Ibu. Nah, itu kami akan mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa di pelaan kinerja ini betul-betul Bapak Ibu jangan kami harapkan